Halo Mas, apa kabar? Langsung membuat saya jiper buat hari ini. Pak Rocky ini bikin saya susah. Saya nggak yakin sebagai filsuf dia tahu filsafat-filsafat Sutro Kartono, Ronggo Varsito, Yakin Surya Mantara. Apa sebetulnya sih maksud yang ingin disampaikan dari balik Sensitif, sensi. Reaksi masyarakat. S1 yang dipanggil sebagai profesor. Oh, tidak perlu itu melakukan. Di era kita gugup untuk mendefinisikan keadaan hari ini. Dia adalah sosok yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Pernyataannya soal kitab suci menuai berbagai respon. Cuitannya di media sosial kerap mengundang komentar netizen. Ada yang setuju, tapi ada juga yang gagal paham. Inilah Q&A, saya Andini Effendi. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yang ramai diperbincangkan di media sosial, sehat Mas Rocky? Sangat sehat. Silakan duduk. Kalau kita bicara soal tadi tayangannya, banyak yang sebenarnya di antara panelis sendiri ini sebenarnya juga pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kena loh, jangan enggak Mas. Halo Mas, apa kabar? Jadi sebenarnya gini, dari tadi kita masih di briefing juga, setuju soal apa, nggak setuju soal apa ini. Nah, setuju soal definisi fiksi. Saya merasa di acara itu, Mas Rocky ini punya definisi sendiri soal fiksi yang berbeda dengan saya. Yang saya mungkin terlalu baku ya, saya belajar di kamus Merriam-Webster, kamus-kamus yang publish oleh publikasi-publikasi umum gitu. Di mana artinya fiksi itu adalah sebuah kisah ya, di mana tokoh-tokoh dalam kisah fiksi disebut fiktif. Nah, ini yang saya tidak paham ketika tidak ada di cuplikan yang tadi, tapi ada dikatakan bahwa fiksi itu fiktif bukan. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, itu fiktif adalah bagian dari fiksi. Tokohnya fiktif, tempatnya fiktif, kisahnya adalah kisah fiksi. Ya. Nah, masalah Bung Rocky mau bilang kitab suci fiksi atau bukan, itu bukan urusan saya. Ya, kalau kita bicara soal liberalisme, kita bicara soal pemikiran yang bebas dan lain-lain, anti dalam undang-undang penodaan agama, saya sangat anti. Tapi nggak paham tapi apa tuh? ini kalau saya tidak setuju dengan gini, saya ingin tahu dulu nih, ya kan? Nah, publik ingin tahu. Jadi sebenarnya apa definisinya? Apakah keseluruhannya fiksi? Karena definisi saya fiksi itu kisah yang difabricate, kisah yang fabricated semuanya. Nah, bisa-bisa pembuat kisah itu seorang tokoh yang fiktif lagi nanti. Oke. Jadi definisi fiksi menurut Mas dan Rocky. tokoh-tokoh di dalam sebuah fiksi itu fiktif. Oke. Itu definisi saya, Oke. yang awam mungkin, bukan seorang filsuf loh. Nah, Oke, Mas Rocky sebelum dijawab, kalau Tapi dari KBBI sekolah lah sendiri, minimal. kalau kita share di sini, menurut KBBI arti dari fiksi satu cerita rekaan, roman, novel dan sebagainya, atau rekaan hayalan tidak berdasarkan kenyataan dan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Sedangkan kalau fiktif bersifat fiksi ya hanya terdapat dalam hayalan. Nah, menurut definisi dari Mas Rocky sendiri itu apa? Misalnya definisi people, terjemahan KBBI apa? Rakyat. Itu tidak cukup. Karena pengertian rakyat di dalam kultur Indonesia beda dengan pengertian people dalam kultur orang Perancis, beda dengan pengertian people orang Amerika. Kata liberal misalnya, kalau Anda ada di Amerika, I am a liberal, artinya Anda kiri, pro Partai Demokrat. Kalau Anda ada di Eropa, I am a liberal, artinya Anda pro Partai Konservatif, kanan itu. Jadi ada ketidakcukupan kosakata di Indonesia karena culture-nya lain. Karena itu, tadi Anda lihat, question and answer antara Q dan A ada N itu. Jadi ada jedah itu, karena itu saya kasih jedah tadi. Siapa yang mau jawab? Karena nggak ada yang mau jawab, psikologi saya mengatakan Anda takut menjawab. Kenapa? Karena isu itu sensitif. Maka saya ambil inisiatif, saya jawabkan sendiri ya. Saya tiba pada uraian tadi. Di dalam pikiran saya, kalau saya sebut itu fiktif, itu buruk. Karena dia bukan sekedar kata sifat dari fiksi, tetapi dia masuk di dalam parole orang Indonesia bahwa fiktif itu negatif itu. Fiksi sebaliknya,
juga didekatkan dengan fiktif. Ini bukan soal translasi. Tapi kalau kita bilang itu fiksi itu, artinya juga sama dengan fiktif. Padahal saya mau selamatkan istilah itu, sebab kalau kita tidak bisa pakai istilah fiksi, maka seluruh perangkat imajinasi kita berhenti itu. Kita akan sekedar, ini fakta. Yang fiksi mana? Fiksi itu mengakibatkan orang berpikir. Saya terangkan, boleh lebih panjang? Oke. Kalau saya misalnya ingin melihat surga, saya bayangkan itu sebagai kebun bunga itu, atau taman di Metro TV itu. Karena saya akrab dengan itu. Tapi anak 300 tahun ke depan, surga itu bukan lagi taman bunga. Karena dia nggak punya bayangan tentang itu, maka dia bayangkan sendiri surga itu. Apa misalnya, itu kembang api karena korslet listrik segala macam itu. Demikian juga neraka. Pengertian kita tentang api neraka itu adalah api yang real. Buat orang zaman 300 tahun ke depan, dia bilang neraka itu adalah komputasi. Neraka itu adalah model matematik gitu. Jadi bertumbuhan. Jadi ketidakcukupan itu menyebabkan orang ya jadi dungu sebetulnya itu. Karena nggak mampu untuk menghasilkan imajinasi. Nah, saya ingin menolak pendunguan itu hanya karena kita gagal untuk mengaktifkan imajinasi. Jadi kalau misalnya orang yang nggak ngerti dengan pahamnya Mas Rocky, artinya dungu? Bukan, gini. Dungu itu bukan orangnya, tetapi cara berpikirnya tuh. Kalau nalarnya macet, artinya ada yang tidak runtun di dalam reasoning. Artinya dungu. Oke. Jadi bukan orang ya, ini soal cara berpikir itu. Udah lebih paham nggak Mas Ciko? Lebih paham nggak sekarang? Saya selalu paham kok. Aha. Saya selalu paham. Dan kadang-kadang saya memilih untuk kelihatan nggak paham aja. Sama dengan Mas Rocky. Oke. Thank you. Valen. Nice suggestion. Ya, memenuhi kuota tugas saya ya, satu pertanyaan kan. Bang Rocky, saya sempat lihat di Twitternya juga, langsung membuat saya jiper buat hari ini gitu. Ini memang filsuf ini, walaupun filsafat hukum saya waktu kuliah, tapi ya sombong boleh dong ya kan. Tapi saya mau tanya tadi sebagai seorang TV personality ya, yang lagi banyak programnya di TV ini. Jadi berarti pada saat mau menyatakan kata-kata tadi Bang Rocky sempat ada berpikir dan membuat keputusan antara mengatakan kata fiktif atau fiksi. Karena kalau fiktif dalam sepersekian detik ada bahwa nanti respon atau reaksi masyarakat yang belum siap menerima misalnya itu negatif tadi. Akhirnya memilih kata fiksi. But the end of the day itu tetap rame. Adakah waktu pada saat mengatakan fiksi itu dikeluarkan di TV itu langsung kepikiran bahwa waduh ini bakal rame nih. Jadi kemudian habis itu mulai memikirkan bagaimana menghadapi keramaian yang akan terjadi setelah itu, atau fiksi mah nggak masalah karena saya kan nggak bilang fiktif tapi akhirnya jadi rame. Itu yang ingin saya tanyakan pada saat akhirnya memilih kata fiksi dibanding fiktif tadi. Nah, tentu yang Anda maksud adalah reaksi saya apa? Saya hitung di dalam kepala, dalam kecepatan cahaya, bahwa pasti ada yang akan mempersoalkan itu. Tetapi saya ukur, saya mengucapkannya dalam struktur silogisme. Bila maka itu. Jadi kalau dia akan uji di pengadilan, silahkan uji silogisme. Barang buktinya apa? Logics. Bagaimana logik itu ditaruh di depan before the law itu? Si hakim juga akan bingung. Polisi juga akan bingung bikin BAP itu. Mem-BAP logik. Itu maksudnya. Jadi saya memang agak Udah pikirkan. agak jahil. Ini pinter ya pinter. Saya nggak nanya lagi. Baik. Mas Ivan, silakan. Halo Pak Rocky. Hai. Pak Rocky ini bikin saya susah ini. Jadi hampir semua orang di Twitter itu nanya sama saya, kenapa arti fiksi yang kata benda, kemudian saat diubah menjadi kata sifat, itu bisa bertolak belakang. Sebenarnya saya bisa paham, kalau menurut saya pribadi, itu ada yang hilang dari pernyataan Pak Rocky tadi. Kalau arti fiksi sendiri kan memang ada dua. Hampir semua kata itu pasti punya dua, lebih dari satu makna. Kebetulan fiksi ini memang artinya yang satu cerita rekaan, cerita hasil imajinasi. Ya. Yang kedua itu adalah pernyataan yang jauh dari yang bukan kenyataan. Nah yang arti negatif yang kemudian masuk ke dalam fiksi yang Pak Rocky jelaskan adalah dari arti kedua. Sebenarnya yang tadi Pak Ciko bilang juga bahwa tokoh fiktif itu tidak negatif. Ya tokoh itu fiktif.
kata sifat dari fiksi. Nah, mungkin boleh tolong diklarifikasi bahwa sebenarnya fiksi dan fiktif itu memang itu hanya kata benda dan kata sifat, tapi mungkin yang terjadi adalah terjadi pergeseran makna. Saat orang menyebutkan fiktif, yang keluar itu adalah makna negatifnya. Padahal sebenarnya tokoh fiktif itu tidak negatif. Mungkin itu yang saya ingin minta klarifikasi dari Pak Rocky. Jadi klarifikasi pemikiran seorang Rocky Gerung tentang kata fiksi dan fiktif nih ya. Kita tidak harus percaya kan? Sebenarnya ini perlu ini. ada bagian yang hilang, yang ini, saya beri kesempatan buat Pak Rocky untuk dimunculkan Seru sekarang. nih, belum mulai panas nih kalau gini. Jadi yang di depan itu bukan penentu, dia anti sebuah absolutisme. Bukan mulai Jadi panas. dia pastinya tidak setuju kalau kita juga percaya semua. Bukan mulai panas. Aku gagal paham, gak Aku tahu yang lebih- lain. Jadi pertanyaannya itu, Silakan, pertanyaannya Mas mengenai Rocky. apa yang definisi seorang Rocky Gerung mengenai fiksi dan fiktif itu kita nggak harus sama. Oke, Itu tadi. saya cicil penjelasannya ya, supaya yang lain punya kuriositas yang sama itu. Kesulitan di dalam belajar filsafat adalah kosakatanya nggak cukup. Kalau saya bilang being, orang Indonesia nggak bisa nangkap apa itu being. Saya bilang existence, apalagi dalam bahasa Jerman itu. Nggak ada terjemahannya itu. Karena kita nggak punya pengalaman dengan dalil intelektual pada waktu kata itu diucap. Karena itu banyak buku teks filsafat diterjemahkan ngaco, salah. Bahkan profesor pun salah membaca. Jadi itu kesulitan pertama. Nah, saya mau atasi kesulitan itu dengan membuat semacam neologisme itu. Menghadirkan ulang sesuatu yang tidak bisa diterangkan dengan bahasa Indonesia. Jadi itu pertanggungjawaban saya sebagai akademisi. Jadi kalau saya bilang saya pakai KBBI, saya nggak pakai KBBI. Saya mesti terangkan itu di dalam upaya saya untuk menyelamatkan sifat yang ditempelkan oleh publik pada kata fiksi yang kemudian menjadi derogatif itu. Jadi sebetulnya itu semacam politik bahasa aja tuh. Di dalam konteks itu tuh. Tetapi saya hitung konsekuensinya. Karena itu saya mulai dengan semacam conditional. Bila fiksi seperti yang saya terangkan, maka kitab suci it goes without saying pasti fiksi. Tapi Anda bisa batalkan bilanya itu. Sama seperti dalam ilmu hukum. Apa namanya? Perjanjian itu harus di pacta sunt servanda dalam bahasa Latin. A pact must be served. Tetapi orang sering lupa, lawyer juga sering lupa. Itu baru berlaku bila kondisionalnya dipenuhi, yaitu rebus sic stantibus. The thing stand still, seperti itu. Kalau itu diterangkan dalam bahasa Indonesia, orang pusing. Tapi kalau kita, itu dalil gitu. Bahwa supaya sesuatu berlaku, yang di depannya harus diterima dulu tuh. Jadi kalau Anda mau batalkan definisi saya dengan sendiri, ya nggak berlaku tuh. Silahkan aja. Nah itu yang nanti akan diperlihatkan di pengadilan misalnya. Kalau tapi saya kira saya nggak yakin tuh. Kalau polisinya agak pinter dikit, hakim pinter, dia akan bilang, ini ngapain nuntut logika itu kan. It's bullshit gitu Pak. Mbak Tejo, silakan. Udah lebih saya paham langsung, belum? saya sekarang? langsung keberatan bahwa bahasa Indonesia nggak cukup. Ya silakan. Karena dari 70 ribuan KBBI itu, baru 10 ribu yang aktif. Oke. Sampean bisa kasih contoh bahwa kita hanya kenal beranja. Ini gini, padahal ada kata ganja, ganja itu menjelang beranja. Ada kata oleng, ada kata goyang, tapi ada kata geol. Geol itu koplak, itu nggak pernah dipakai. Dipakai Tati Saleh doang. Udah, nah makanya saya klarifikasi itu dulu, jangan-jangan Rocky Gerung kurang aktif. Nah ini kecenderungan orang yang terlalu ke barat-baratan. Coba saya Saya tanya. nggak yakin sebagai filsuf dia tahu filsafat-filsafat Sutro Kartono, filsafat-filsafat Ronggo Warsito, filsafat-filsafat Ki Ageng Surya Mantaram. Karena itu ucapannya tentang kitab suci bener bagi saya, tapi orang bener. Orang apa? Bener, P. P. Bener tapi tidak bijak. Paham nggak? Gagal paham. Saya ya, Rocky ya, kebetulan ada di sebelahmu. Tanpa di sebelahmu pun, kamu mau ngomong apapun tentang kitab suciku, mau ngomong comberan, mau nggak ngaruh karena kitab suciku adalah keyakinanku nggak akan nambah dan nggak akan berkurang karena didukung atau dicerca. Kalau masih bisa bertambah karena didukung dan berkurang karena dicerca itu bukan keyakinan, itu kalkulasi. Nah, Saya terangkan ya. problemnya Rocky, berapa orang yang kayak aku? Menurutmu kamu bijak nggak waktu itu? Itu aja. Bener nggak waktu itu? Bener nggak? Kamu bener, tapi bener nggak? Boleh disambung nggak sama yang duduk di sebelahnya juga waktu itu? Iya. Enggak, ini ada dua hal. Yang pertama, kelihatan betul gesturnya Rocky Gerung ya malam ini itu dengan begini-gini itu dia menikmati betul orang yang gagal paham gitu ya.
dia begini-gini ya. Jadi supaya saya nggak kelihatan gagal paham betul, karena kebetulan yang duduk, nih bertiga duduk sebelah-sebelahan waktu itu. Nah, menjadi menyambung pertanyaan itu adalah begini. Waktu itu judulnya kan para calon presiden berbalas pantun, kurang lebih begitu. Kok tiba-tiba masuk ke kitab suci, ya kan? Pantun, tiba-tiba saya di sebelahnya lari ke kitab suci, lalu bertanya, itu kalau menurut Anda kitab suci itu fiksi atau realitas waktu itu ya, antara dua gitu ya. Nah jangan-jangan pertanyaannya menjadi begini, apakah betul dengan melihat bahwa saatnya sekarang politik bahasa itu dipakai, atau dalam filsafat barangkali kalau saya nggak salah kutip, Nietzsche mengatakan kekuasaan segala-galanya. Yang lain tuh nggak ada, kekuasaan aja. Artinya begini, Bung Rocky itu membaca kalau saat ini hal itu disampaikan, bisa mengubah peta. Karena waktu dulu seakan-akan ada kelompok-kelompok yang begitu Anda ngomong begini, langsung salah aja. Tapi sekarang, jadi ada maksudnya lagi begitu terbagi ngomong. nih. Oke. Lagi terbagi nih. Yang satu bela yang sana, yang satu bela yang sini. Jadi kalau dinyatakan seperti ini, ya kan, ada yang bela Rocky Gerung ternyata. Ya kan, yang biasa aja nuduh misalnya, tiba-tiba bela. Apakah ini dibaca sedemikian rupa dalam konteks penernya itu, lalu kalau betul ada penernya itu, apa sebetulnya sih maksud yang ingin disampaikan dari balik kontroversi kitab suci itu fiksi? Nah ini kalau boleh, supaya kita jangan gagal paham nih. Nanti kalau gagal paham saya liatin dari wajah saya kok, tenang aja. Tenang aja, tenang. Betulkah Bang Rocky? Ada agenda setting memang ya? ketika dengan statement ini. Boleh nggak sebentar sebelum? Karena Rocky. Nyambung juga kan Bang? Nyambung. Jadi saya hanya nanya ringan aja. Ini mohon maaf. Oke. Kau percaya adanya Tuhan? Itu pertama. Dan kau bersyukur orang yang selama ini sensitif, sensi kalau orang sudah menyinggung mengenai kitab suci. Tapi bagi yang suka sensi ini, aku lihat enggak sensi dia. Kau bersyukur untuk itu. Ya, jadi sebentar Rocky. Ya, apa yang dikatakan Valen dikaitkan dengan Effendi Ghazali, kau goyang-goyang, kau perlu kayaknya refreshing. Karena aku khawatir. Oke. Kau ini stres sebenarnya. Kau perlu. Ya ke Kelapa Gading ya. Kau di sana olahraga atau apa di Kelapa Gading ya. Main gulat, main sumo. Atau makan kue tiaw. Bisa. Baru ya? siapa tahu Tapi memang, perlu. Tapi maksudnya mungkin siapa tahu memang ada maknanya gitu di Ya balik karena dari itu statementnya. kalau aku lihat makna Effendi Ghazali dan aku beda. Oke. Boleh dong. Kalau gitu biar kita. Ya terima kasih. Salah satu Bang terakhir. Rocky, Karena silakan. tunggu, ini biar nggak gagal paham dan jangan takut gagal paham karena apa yang benar untuk Rocky Gerung belum tentu benar buat kita. Nah, ini masalah Silakan, ukuran Mas Rocky. potongan baju juga ya kan. Oke. Saya akan jawab dengan cara saksama dalam tempo yang tidak singkat. Karena panjang. Saudara Ruhut, Anda tanya ke saya itu pertanyaan privat atau pertanyaan sebagai seorang politisi? Pertanyaan itu soal adanya Tuhan. Singkat aja. Jujur saja. Apapun yang kita lakukan itu semua privat. Oke. Tidak ada yang tidak. Oke. Karena itu berbicara hukum, ya kau akan bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya, saya Terima terangkan. kasih. Oke. Kira-kira 3 bulan lalu, saya ajukan pertanyaan itu pada sepasang kekasih berbangsa Jerman di ketinggian 6.000 meter di Nepal, di Himalaya. Saya naik gunung Himalaya, jalan 21 hari. Kekasih itu terpukau dan terperangah dengan puncak Machapura di depan itu. Salah satu puncak tertinggi di Himalaya. Saya bilang begini, Anda orang Jerman, kenal Nietzsche, God is dead, Tuhan sudah mati itu. Dan semua orang Jerman, walaupun beragama tapi ateis. Anda bisa bingung, orang beragama tapi ateis itu. Saya terangkan di question and answer yang lain nanti soal itu. Terus saya bilang, menurut Anda Tuhan ada nggak? Dia bilang, saya mesti bilang ada karena saya lagi jatuh cinta dengan pacarnya itu. Jadi konsep Tuhan bagi dia adalah upaya untuk mengikat kesetiaan. Karena dia takut nanti tiba-tiba Himalaya runtuh, hilang harapan dia untuk
pergi pada semacam keabadian itu. Tapi kalau kita bilang, di sini Anda lebih terpukau pada Tuhan atau terpukau pada keindahan Himalaya? Dia nggak mau diskusi itu. Nah poin saya adalah, Anda bisa bertanya hal semacam itu di tempat yang paling privat gitu. ILC, question and answer, adalah tempat publik, orang akan tonton jawaban saya. Tapi saya tetap akan jawab. Pertanyaan Anda sejenis dengan pertanyaan saudara, siapa yang bertanya tuh, Akbar Faisal. Sebetulnya saya mau kasih tahu di situ bahwa dia itu bodoh bertanya itu. Tapi waktu nggak cukup, sekarang saya terangkan ya. Kalau Anda seorang politician, pejabat publik, Anda tidak boleh terlarang dan Anda akan dihina kalau Anda mengajukan pertanyaan privat. Agama Anda apa? Orientasi seksual Anda apa? Nggak boleh pejabat publik menanyakan itu. Jadi dia bertanya ke saya pun sebenarnya saya udah jengkel. Saya bilang, you politician apa orang bodoh ngajukan pertanyaan. Maksudnya ada self control itu. Jangan bertanya. Kan dia tanya ke saya seperti Anda tanya. Kitab suci Anda apa? Kalau kitab suci saya ini. Dia nggak boleh ucapkan itu. Karena itu forum publik dan dia pejabat publik. Apalagi kalau saya terangkan bahwa di Indonesia agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Hak itu status hukumnya adalah boleh dipakai, boleh tidak. Kalau dia nggak pakai, dia golput dalam agama misalnya. Tapi orang nggak bisa mengerti itu karena sensasi kita adalah bahwa setiap orang harus beragama. Lalu setiap orang harus punya kitab suci. Nah kalau saya perluas itu di dalam wacana filosofi, seorang Marxis kiri itu kitab suci adalah Das Kapital. Kalau dia seorang kapitalis, kitab suci adalah Wealth of Nation dari Adam Smith itu. Kalau dia environmentalist, kitab sucinya adalah Black Rose. Jadi kata itu, karena itu saya tidak mau jawab di situ. Bukan karena saya nggak bisa jawab, tapi karena pertanyaannya bodoh dan berbahaya. Masa pejabat publik nanya soal privat itu? Logikanya begitu itu. Masih ada yang lain? Menjawab pertanyaannya dari Mbak Tejo dan Mas Ege. Tadi kan tanya agama, saya bukan tanya agama. Semua dengar kok. Iya. Anda percaya akan adanya Tuhan. Itu kok saya. Terima kasih. Itu pertanyaan privat, Tuan besar. Jadi Anda dari tadi bilang agama. Dan pertanyaan saya itu terlalu tidak kecil, tanya saya agama. jawab. Saya tanya, Anda percaya nggak adanya Tuhan? Saya percaya. Okay. Karena itu Anda mau ngomong apapun bagi saya karena saya kasih ya. Kami nggak marah. Saya punya PGI juga nggak marah Anda ngomong gitu. Iya karena itu mau saya tanya. Tapi saya tanya, Anda percaya nggak adanya Tuhan? Bukan agama, agama itu sensitif. Iya, tadi saya terangkan di puncak. Anda dari tadi jelaskannya agama, jangan. Anda ini orang yang jago pelintir-pelintir. Ingat itu. Dari tadi pertanyaan saya itu direkam. Anda percaya tidak adanya Tuhan? Terima kasih. Saya terangkan soal Himalaya tadi, saya bilang agama apa Tuhan? Pertanyaan saya hari ini setelah saya jawab tadi dan direkam juga itu. Kalau menjawab pertanyaan dari Mbah Tejo dan juga Bang Ege, apakah memang bijak begitu bijak, ketika apakah dirasa bijak Mas Rocky atau sebetulnya sudah seperti ada kalkulasi politik bijak, bahasa bahwa pada saat ini bisa dinyatakan begitu. Mungkin 2 tahun lalu nggak bisa. Dan mungkin hitung-hitungannya adalah tadi kalkulasi politik untuk tujuan tertentu. Nah apa tujuan itu misalnya? Boleh menambahkan sebelumnya? Boleh dijawab dulu, Victor, dijawab dulu aja ya, silakan. Kata bijak gitu. Parameter dari bijak artinya jangan ucapkan bila itu berbahaya. Itu. Saya tidak anggap itu berbahaya. Karena tadi Sujiwo Tejo bilang, kosakata kita banyak, tapi yang aktif hanya berapa persen? Hanya 10 ribuan, Hanya dari 70 ribu. Ya. Artinya kita memang cuma pakai itu, dan dari 10 ribu itu paling 10% yang orang tahu. Jadi yang idol itu jangan dibawa ke sini. Saya bisa bilang bahkan lebih dari itu. Kita nggak tahu apa pengertian orang Dayak, orang Batak, orang Manado, orang Makassar. Jadi konsep itu tumbuh karena pikiran kita selalu dalam kondisi semiotik. In the making, ongoing. Jadi dia selalu oscillating. Jadi bijaknya di mana? Sama seperti tadi saya mau dikasih make up, saya bilang saya nggak bisa itu. Karena saya alergi terhadap butirnya, bukan terhadap baunya itu. Bijak nggak itu? Bagi saya bijak. Dan kalau pasti saya nggak bisa berkencan dengan orang yang penuh make up itu. Dengan alasan yang sama, bijak kan? Jadi coba kita lihat kondisi pada saat itu. Kondisi semiotik dari pikiran saya adalah
jengkel pada pertanyaan seorang politician yang tidak bisa bedain antara pertanyaan publik dan pertanyaan privat. Maka saya uji logika dia. Dan dia terbata-bata untuk menjawab. Mbak Tejo udah lebih paham sekarang? Cuman aku ngebayangkan gini Andini, kita memerlukan orang-orang kayak Rocky Gerung. Tapi apakah Rocky Gerung, bangsa Indonesia sekarang butuh Rocky Gerung atau enggak gitu loh. Itu aja yang sedang. Karena gini pertanyaan saya. Polling, silakan. Saya kemarin, bisa enggak kamu ngobrol sama Sinden? Sinden itu adalah cerminan dari orang masa lalu. Kalau sudah bisa ngobrol sama itu mungkin, misalkan kemarin aku ditanya gini, Mbah dari, ini Sinden, Mbah dari Bandung ya? Iya, oh pantas bahasa Jawanya halus. Saya nggak ngotot, iya aku gitu loh, gitu loh. Kalau saya dari Jawa Barat Mbak, terus kalau saya dari Jawa Barat Mbak ini Sinden, makanya saya ngomong Betawi. Gitu. Tapi Betawi di Jawa sama aja kan Mbak, ngomong tahu sama tahu, tempe juga tempe, iya aku ngomong. Iya. Kalau Rocky Gerung nggak bisa, Jawa itu adalah begini, Betawi you salah you gitu. Pada gitu. Aku yakin gitu, kenapa saya nggak ngotot? Saya ucapkan itu. Justru saya ingin katakan bahwa kalau kita menutup percakapan hanya karena soal sopan santun, maka berhenti apa yang disebut citizenship, kehangatan berwarga negara. Orang Indonesia taunya fiksi begitu dan sudah tentram. Dan kenapa terus diobrak-abrik lagi dengan aku sih nggak soal gitu loh. Itu aja sih. Mana ketika Ahok sedang dipersekusi mengenai itu tadi. Soal berhenti dalam sikap sopan dan santun. Mestinya Anda menjadi advokat terbaik untuk dia. Sudah. Kalau Anda buka Twitter saya bertanya untuk tidak dijawab kok. Terima kasih. Saya mau jawab itu karena itu soal yang mengganggu memori kita tentang keadilan itu. Ketika hari-hari Ahok menghadapi itu, di Twitter saya bilang, saya bersedia menjadi saksi ahli. Dan ada tulisannya bahkan di quote itu. Karena saya nggak akan bela Ahok, saya akan bela kecerdasan publik untuk melihat kasus itu. Soal Ahok itu ada di dalam pasal positif undang-undang kita. Tapi diskusi tentang itu pada waktu itu tertutup oleh semacam ketakutan untuk bicara toleransi. Saya bilang saya mau bela. Ada yang bener Rob, yo iya. Gue lebih kenal Ahok daripada lu semua yang di sini. Bener. Dan dia lebih kenal saya dari kalian semua. Jadi atas dalil itu, nggak ada. Kalau itu saya nggak ragu. Saya tidak akan mengubah sikap-sikap publik saya dalam soal pluralism, dalam soal toleransi, dan itu nggak akan berubah. You lihat di mana aja tuh nggak akan berubah itu. Oke, coba kalau kita lihat berbicara soal sikap publik dari Mas Rocky, kita lihat tweet-tweetnya. Apakah ini betul sikap politiknya seperti ini? Ini kita lihat dari beberapa tweet yang kita berhasil kumpulkan. Yang pertama ini soal mulanya marahin kaos, kini marahin hashtag, makin absurd. Ini maksudnya ke Presiden Jokowi betul atau tidak Mas Rocky? Saya nggak tahu siapa yang merasa marahnya. Tapi maksudnya ke siapa? Ya saya tulis, kan banyak yang marahin kaos kan? Presiden Jokowi termasuk marahin kaos ya? Berarti dia terlibat di situ dalam tweet ini. Siapa aja yang marahin kaos? Tidak tertuju langsung. Tidak tertuju pada presiden. Kepada Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, silakan kita lihat di sini terkait dengan analisa data gerak tangan dan gerak otak tidak sinkron. Psikogram ada masalah dengan elektabilitas beliau. Saya mau sebut mangkrak, tapi itu terkesan tak ilmiah. Diagnosis beliau kecewa dengan kedunguan bujur-bujur beliau. Di sini karena menjawab pertanyaan begitu ya, atau soal ngomong omelin kaos menjadi baper karena Mas Rocky tweetnya buat Jokowers tidak kuat menahan sakit bahasamu. Ini maksudnya apa nih Mas? Ini dengan analisa Mas Rocky sendiri, apakah mengkritisi dari Jokowi juga? Ya, saya kritik bahasa tubuh presiden dengan metode disonansi kognitif itu. Dan itu ya saya benar-benar saya lakukan itu. Karena saya lihat videonya lalu saya mesti. Kan saya nggak bisa tahan analisis kan, saya bilang begitu analisis, psikogramnya ada masalah dengan elektabilitas beliau. Saya hubungkan itu tuh, kecemasan itu, orang nggak begitu, ya silakan bantah. Itu dalilnya aja nih. Oke, kita lihat di tweet yang ketiga. Pemerintah yang gagal memahami kebudayaan adalah pemerintah yang buruk begitu. Sebenarnya kalau ditanya, bener ada juga yang pernah nanya di situ Mas Rocky ini di tweet, kenapa mengkritisi Jokowi, apakah betul karena kedekatan Mas Rocky dengan SBY pada saat itu. Menjawab hal itu apakah betul? Saya nggak dekat dengan SBY, SBY aja merasa dekat sama saya. Ya karena dia sering ajak saya diskusi buku gitu kan. Dan saya senang tapi memang sempat membantu Mas Agus juga kan ketika Pilgub? Oh jelas saya bantu, saya jadi devil's advocate dia.
buat uji dalilnya. Dan itu biasa. Iya itu saya tulis benar. Apa yang mau ditanya dari soal itu? Oke, Mas Ege. Tadi ini belum selesai. Masih gagal paham atau sudah? Makin gagal paham. Kasih dulu ya. Ya. Habis itu kedekatan nanti baru saya kedekatan. Bung Rocky, jadi saya melihatnya seperti ini. Saya melihat bahwa reaksi masyarakat yang biasanya reaktif terhadap hal-hal yang ini berbau keyakinan, sekarang agak kurang karena mungkin mereka melihat adalah secara politis, biarpun itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, yang mungkin menurut pandangan saya pribadi belum siap untuk melihat misalnya apakah posisi Bang Rocky sebagai seorang politisi atau seorang akademisi, itu yang masih sulit dilihat publik. Yang saya lihat dari sosial media. Tetapi pada saat Bung Rocky dekat dengan suatu kubu tertentu yang saya tidak usah sebut, itu kubu SBY maksudnya, sebut aja. Kalau nggak disebut saya nggak bisa jawab. Oke. Apa? Kubu mana? Kubu yang tadi dibilang oleh mana? Sebut aja, Bung Ciko ya? Reaktif terhadap hal-hal yang berbau. Kubu mana? You bikin fix. Sesuatu jadi fiktif lagi. Iya. Oke, saya coba rubah pertanyaannya. Beliau menjadi penasihatnya. Merubah pertanyaan pun adalah taktik Agus buruk buat demokrasi. Berbagai debat bersama Rahlan dan lain-lain kawan-kawan kita juga kan. Ya gitu. Kubu SBY lah. Apakah Bang Rocky sebagai akademisi atau orang yang setahu saya akademisi ada orang yang senang mencerdaskan orang lain. Apakah dengan Bang Rocky sekarang sudah ada di situ dan lebih bisa diterima sehingga Bang Rocky mulai men-challenge pola pikir yang tadinya bersifat dari masyarakat yang tadinya bersifat mudah sensitif, sekarang dengan apa istilah bahasa beratnya diksi-diksi yang lebih berat dan agak berputar dan merangsang orang untuk lebih berpikir secara logis. Itu, walaupun nggak sebut tapi pertanyaan itu lebih produktif, walaupun pertanyaan bagus yang dirumuskan dengan kacau. Tapi saya akan jawab. Terima kasih. Ya. Kalau disebut kubu SBY, saya dengan Pak SBY bertemu memang rutin. Tapi kita nggak bicara agama, kita bicara globalisasi, strategi pertahanan. Dan dia enak diskusinya, bantah-bantahan. Saya nggak bisa diskusi dengan Pak Jokowi dengan tipe yang itu. Mungkin soal lain saya bisa diskusi. Soal bentuk skru, tapi belum pernah ya? 17 sampai 13. Bung Rocky belum pernah ketemu Pak Jokowi dan diskusi seperti itu. Siapa tahu bisa. Ketemu Pak Jokowi belum pernah dan tentu kita punya sensor yang cukup lah untuk mengatakan bahwa pasti nggak nyambung gitu. Belum tentu. Iya betul, belum tentu. Sudah pernah ketemu? Iya belum tentu, artinya nggak pernah, saya nggak ketemu. Jadi apa mau bikin pertemuan? Bukan, siapa tahu bertemu tapi bisa juga bantah-bantahan siapa tahu. Bisa juga nyambung gitu ternyata ngomong dengan Iya bisa aja Jokowi. Itu statusnya masih fiksi kan pertemuan dengan presiden. Oke, silakan diteruskan jawabannya dari pertanyaan Victor. Oke, nah kesulitan kita adalah kita gugup untuk mendefinisikan keadaan hari ini. Karena itu kita nggak bisa dapat kosakata. Itu kelompok yang ini, kelompok yang mana MCA, Muslim Cyber Army, FPI segala macam tuh. Kenapa kita gugup untuk katakan itu? Padahal status dia adalah warga negara yang mungkin lebih penting untuk dihadirkan dalam duel perdebatan daripada teman seiring itu. Jadi kita nggak termasuk saya tapi di situ. Oke, boleh. Contoh misalnya, kalau kita sebut toleransi itu. Toleransi itu sekarang definisinya dibikin sempit oleh pemerintah. Toleransi antar umat beragama, bahkan antar iman itu. Mana ada toleransi antar iman? Iman itu final, nggak mungkin ditoleransikan. Yang bisa ditoleransikan adalah sesuatu yang masih bisa berubah, itu sikap sosial gitu. Social ethics dari agama, toleran. Gender kita toleran, ras. Tapi toleransi tentang akidah ngapain juga? Itu akibatnya setiap ada problem konflik sosial. Yang diundang pertama adalah pemuka agama. Konyol pikiran itu. Kan mesti diundang psikolog, sosiolog. Karena itu problem sosial. Diselesaikan secara sosial, bukan diselesaikan seolah-olah kemudian sudah diselesaikan di tingkat elite agama, maka ini damai. Enggak begitu cara lihat. Nah presiden itu enggak punya tim yang bisa merumuskan ini jenis problem sosial atau jenis problem iman. Apa yang jadi soal di iman itu? Skalanya nominal, agama itu skalanya nominal. Problem sosial ordinal, bisa tumbuh, bisa turun. Agama itu selesai di sini, selesai di sini. Jadi istilah toleransi itu jadi semacam kegiatan oligarkis dari mereka ingin masuk surga itu.
Padahal kehidupan Saya publik nggak keberatan tidak boleh di situ. didasarkan Ini pada Andi, sentimen ini agama. contoh bahwa intelektual kita bisa menerjemahkan berbagai bahasa ke dalam bahasa Indonesia, tetapi Rocky Gerung contoh orang yang nggak bisa menerjemahkan dirinya sendiri. Kenapa nggak bisa menerjemahin Nggak, diri sendiri? ngapain? Memang kelihatannya nggak ada hubungannya, Rocky. Oh, ada konflik sosial kok yang dikumpulin ulama. Oke, di Kok mana? bukan psikolog. Iya. Tapi faktanya, kau kelilinglah sampai pagi ke daerah. Mayannya MH Inun Najib itu ribuan, orang nunggu sampai pagi. Saya bisa Ustadz keliling Seker, begini ya. Pekalongan, Anwar Said. Kalau mereka bilang A, mereka ikut. Oke. Itu faktanya. Oke, saya terangkan soal itu. Saya nggak bisa keliling sampai pagi. Saya keliling setengah menit aja di Twitter itu sama aja kan isinya. Keliling setengah menit itu. Tetapi solusi pemerintah itu kuldesak. Kayak blek. Ini soal agama, soal. Nggak pernah ada upaya untuk bikin semacam lubang kecil di dalam kuldesak itu. Supaya kita bisa intip ini agama Karena rakyat atau kita basis. nggak dengerin psikolog, rakyat kita dengerin kiai, dengerin pastor. Yang harus Kalau dengar. gitu aku yang komentar kali ya. Dari Oke. tadi Oh, sekolah iya, iya, iya. Ini yang kelihatannya nggak gagal paham dari tadi cuma ini. Saya melihat bahwa kecerdasan yang ingin ditampilkan oleh Bang Rocky di sini sebagai seorang akademisi, S1 yang dipanggil sebagai profesor nih ya, yang katanya mumpuni, punya segala ilmunya sehingga naik kelas, ngajarinnya S2. Padahal S1. Saya melihat bahwa kecerdasan, Saya ngajar. malah S3, baik. Kecerdasan berbahasa sebagai seorang pendidik, mungkin saya lihat Bang Rocky ingin mengajarkan melalui satu statement dengan kitab suci sebagai fiksi. Walaupun tadi dikatakan fiksi Kalimatnya atau mesti fiksi. lengkap itu. Bila fiksi adalah A dan kitab suci itu diterima dengan dalil pertama, maka berlakulah kitab Betul, suci adalah A. tapi orang kita That's kecerdasan dalam berkomunikasi dan berbahasa Apa itu yang semuanya dimaksud orang dipenggal-penggal. kita? Tunggu, Makanya Ahok hari ini masuk di penjara. Penggalan ini yang membuat bangsa kita, kalau buat saya, minat membaca di Indonesia masih masuk di urutan kedua, terbawah Bang Rocky. Terbawah di Asia Tenggara. Bukan kedua, keempat. Kaitannya sekarang, apalagi di dunia. Kita nomor 60 dari 61. PISA kita nomor 403 dari 493. Kita tahu itu bahwa kecerdasan berbahasa kaitannya erat sekali dengan kecerdasan membaca pada saat kecil. Dari membaca saya yakin seorang yang dosen di filsafat ini baca bukunya banyak sekali. Anda dari tadi saya mengamati dari awal bagaimana memilah kata, memilih kalimat yang akhirnya membuat teman-teman narasumber ini sebenarnya mengeroyok sebenarnya ya. Teman-teman panelis. Ketemu lagi yang di belakang nih. Abang kita yang luar biasa. Mengeroyok dengan kalimat, dengan bahasa-bahasa yang Anda punya jawaban semuanya. Saya cuma melihat apakah betul-betul kecerdasan bahasa dan komunikasi yang ingin ditampilkan lewat layar kaca ini. Atau mungkin yang kedua, ada sesuatu di balik pilkada atau pilpres yang akan menjelang 1-2 tahun ke depan ini. Terima kasih. Seperti apa Bang? Betulkah ada maksud politiknya di sini? Ya. Itu bukan fiktif ya, ada airnya ya. Fiksi, ada air ya beneran. Kurang nih. Saya pikir kopi itu. Itu pertanyaan bisa dibolak-balik Mbak Novita itu. Ini kayak ini aja nih, Oppo bisa dibaca Oppo juga. Tergantung gini, kita bikin prediksi di kepala tuh. Karena ada situasi politik, maka kasus saya Anda tempatkan di keranjang itu tuh. Lalu muncul pertanyaan, apakah di belakangnya? Loh saya begini dan masih begini dan akan begini. Di ruang kelas sama, saya nggak pernah bikin bahasa tubuh yang aneh atau logik yang palsu. Saya mengajar begini aja, nggak ada bedanya tuh. Jadi apa yang membedakan? Kalau dikasih konteks politik, berarti saya mesti rubah ritme bicara saya, pilihan kosakata. Saya tahu itu menjengkelkan, tapi saya nggak bicara pada anak-anak, saya bicara pada orang yang IQ-nya cukup untuk mengerti beda antara fiksi dan fiktif. Kendati di dalam kamus dia dibedakan, maaf, tapi Rocky, layar kaca itu menjadi konsumsi semua usia saat ini. Tidak ada tulisan bahwa berita yang saat ini kita tayangkan ada khusus untuk
usia di atas 18 tahun. Kita ngobrol Oke, tapi saat saya ini jangan pun cegah saya semua untuk dikonsumsi, Oke, ditelan mentah-mentah saya- oleh saya- semua saya- usia, saya nangkap Bang itu Rocky. ya. Oke, asumsikan itu. Tapi saya mau lawan asumsi itu. Karena saya tidak cukup sabar untuk menunggu kecerdasan bangsa ini dinaikkan 1 poin. Karena itu saya mulai dengan menyelamatkan kata fiksi dari pembusukan politik. Orang takut sekarang bilang fiksi kok. Sejak Prabowo ngomong itu semua orang, wah kalau fiksi artinya pikiran Prabowo, kalau fiksi artinya bentuk tubuh Prabowo, kalau fiksi artinya elektabilitas Partai Gerindra. Kan asosiasi itu timbul, jadi saya mau selamatkan kata fiksi itu sebagai kata yang positif. Memungkinkan kita bikin imajinasi, menghasilkan kemungkinan. Kalau nggak ada Kita fiksi, tidak mau perlu bikin percaya apa? bahwa seorang Rocky Gerung ingin menyelamatkan sebuah kata. Itu juga harus dipahami. Jadi, Ya, tapi ini yang harus terus saya ulang-ulangi. Ya, itu, bahwa dengan Gini. kata-kata yang indah, dengan cara penyampaian yang sangat baik, ya, Bang Rocky ini boleh saya katakan IQ-nya tinggi, cuma IQ-nya agak dungu. Oke. Cara membawakannya. EQ Ya, apa tuh? ya, Emotional. emotions. Jadi Oh, Anda reasons. tidak peka terhadap apa yang tadi. Bijak, mungkin kebijakan Anda itu ya menurut Anda bijak. Oke. Tidak berbahaya untuk Anda. Tapi berbahaya untuk orang lain Anda tidak peduli. Oke, kalau begitu Nah, gini. itu pandangan saya. Dan kita berhak untuk berpandangan seperti itu. Ya, berhak. Dengan apa yang dia sampaikan. Gitu. Oke. Jadi semua ini kita nggak apa-apa kok gagal paham. Gitu. Gini ya, Seperti Rocky Gerung gagal paham dengan kita, dengan Oke. orang Indonesia. Katanya. Oke, kita kasih Dari tadi kesempatan. orang Indonesia terus. Saya yakin banyak yang punya definisi fiksi dan fiction dan fiktif itu sama dengan kita dan mayoritas orang Indonesia walaupun mereka juga bertitel profesor atau S2 di sana. Jadi ini kan kisahnya. Aha. Ya, untuk menjawab satu pertanyaan soal Tuhan aja berkisah di Himalaya gitu ya. Maksud saya Tapi ya. kan tadi kan kalau argumentasinya jadi, Mas Rocky, jadi ya. ini cara. Ya, Ini cara untuk meliuk-liuk cari ke sana. Ada orang yang bisa lugas, ada yang ini psikolog tadi. Saya juga mencoba merekam gitu kan. Anda boleh juga gagal paham saya, itu hak. Ya Oke, kan? Tapi ini yang harus saya sampaikan bahwa keindahan berkata-kata itu tidak menjamin bahwa kebenaran dari kata-kata itu sendiri. Iya, walaupun argumentasinya tadi Rocky pengen untuk mencerdaskan, lebih mencerdaskan sendiri dengan tadi kata-kata definisi dari fiksinya itu. Olga silakan. terangkan Aku ya. sekarang mau nanya, soalnya aku agak gagal paham ini. Terutama tadi pada saat mendengar apa yang disampaikan oleh Mbah Sujiwo Tejo mengatakan bahwa sebaiknya Mas Rocky itu jalan ke daerah-daerah. Nah kemudian Mas Rocky menjawab, oh tidak perlu itu melakukan perjalanan ke daerah-daerah, setengah menit di Twitter cukup. Nah masalahnya di Twitter itu setahu saya banyak akun-akun anonim, lebih banyak lagi akun-akun telur-telur ya. gitu ya. Jadi? Bukankah dunia Twitter itu sangat syarat dengan tokoh-tokoh fiktif gitu. Kemudian bagaimana menyamakan sebuah kunjungan yang real ke lapangan dengan berbicara pada masa yang lebih fiktif 30 begitu. detik di Twitter, 30 detik tuh satu iklan Ya. selesai 30 detik. Ya, silakan Mas Saya Rocky. terangkan sangat hati-hati. Dalam satu minggu ini saya ada di 3 provinsi berbeda, di 3 universitas berbeda itu. Bicara segala macam. Terakhir saya tadi malam masih di Sulawesi Tenggara itu. Itu kampung saya itu. Oke. Yang kedua, 4 hari sebelumnya saya kasih kuliah umum di Universitas Lampung itu. Setelah itu saya naik gunung di situ. Gunung nggak terlalu tinggi, 4-5 jam jalan. Bertemu dengan petani yang tanahnya itu direclaim atas bantuan LBH Lampung itu. Mereka itu namanya desa sepakat. Tidak ada listrik. Dia pakai turbin, bikin sendiri arus listriknya. Tapi dia nonton ILC dan dia bilang dia mengerti yang saya terangkan. Yuk boleh lihat ada foto-foto, senang itu. Jadi tadi saya katakan, saya kasih semacam ilustrasi di Himalaya karena itu wilayah yang sangat privat. You bisa mati di situ kalau 1 detik gagal langkah 2 cm tuh. Itu orang boleh bertanya tentang Tuhan karena itu adalah pengalaman otentik manusia ketika diuji di dalam cuaca tuh. Di depan ILC, di depan Metro TV, ini ruang publik, ngapain nanya soal begituan. Yang kedua,
Manusia itu dalam ilmu psikologi disebut sebagai homo ludens, selain sebagai homo symbolicum. Manusia adalah makhluk yang bermain, ada kenikmatan bermain di dalam bahasa, di dalam imajinasi. Dia homo symbolicum, dia mengolah simbol untuk menghasilkan peradaban itu. Jadi itu dasarnya kenapa kita sebetulnya gagal untuk berludens dan bersimbol. Karena kecemasan, ketakutan pada semacam konfrontasi, intoleransi. Nah, saya mau bongkar itu supaya cair, supaya kita balik pada percakapan warga negara, pada kehangatan antar warga negara, bukan pada blocking agama, bukan pada blocking ras. Itu aja. Apa yang salah di dalam upaya itu? Apa yang salah? Jadi menjawab pertanyaan tidak ada motif politik, tidak ada motif politik, begitu Mas Rocky. Mulai nggak takut boleh nggak nih? Ini yang mulai nggak takut. Jadi sudah mulai nggak takut nih ya, dengan yakin nggak takut sekarang. Jadi dua sekaligus pertanyaannya nih, tanpa rasa takut. Yang pertama, boleh nggak dibantah ini adalah bayarannya Cikeas? Yang kedua, waktu melihat Pak Jokowi ya dari sisi lain, ada nggak yang baik ini? Yang tidak keliru, yang artinya nggak keliru antara kata dan geraknya gitulah. Yang tidak sedang disonan dalam konteks disonansi kognitif tadi. Boleh ya? Boleh. Saya boleh nebak jawabannya bahwa baik itu tidak relevan dalam memimpin sebuah negara ya kan? Kira-kira begitu. Oke. Tapi agak panjang. Terkait dengan kedekatan dengan Cikeas. Iya, saya dekat dengan Cikeas dalam arti saya suka suasana di mana ada pikiran diolah gitu, dipertengkarkan itu. Saudara Agus Harimurti, AHY, juga teman diskusi saya. Dan itu enggak ada urusannya dengan fee atau transfer. Gue enggak miskin. Saya enggak nikmati itu, saya nikmati percakapan. Kalau saya nikmati transfer, saya berhenti untuk bercakap-cakap. Ngapain? Karena dalam percakapan pasti ada duel argumen, pasti ada kritik gitu. Orang yang enggak mau dikritik pasti, gue udah bayar lu, gue enggak mau kritik gitu. Enggak ada. Tapi you pasti bilang enggak mungkin. Karena memang sekarang setiap upaya untuk menghasilkan diskursus baru dianggap dibayar. Jadi itu juga bagian buruk dari kita. Bahwa kita seolah-olah hanya bisa berteman secara politik, berupaya untuk menghasilkan ide. Kalau ada orang, apa namanya, NPWP Anda berapa itu? Orang nggak tanya IQ Anda berapa. Kan simpel itu kan. Yang kedua, saya nggak pernah kritik pribadi presiden. Yang saya kritik adalah penampilan publiknya, tubuh publiknya, pikiran publiknya, konsep publiknya. Itu yang tidak konsisten. Kan presiden itu kan kata benda yang ya boleh ditatap, ditonton dan kita bisa lihat sudutnya apa. Presiden itu kan institusi, fungsi. Jadi nggak ada, saya tidak memberikan judgement ethics atau moral pada presiden. Enggak. Dia fungsi kok, bahkan abstrak gitu. Jadi kalau orang bilang misalnya saya kasih kritik bahwa lo presiden itu berat tubuhnya dengan choppernya itu tidak estetik. Lalu orang riset, Rocky Gerung berbohong, buktinya para pembalap dunia tubuhnya itu kurus-kurus. Lo chopper mau dipakai buat membalap, kalau bisa tubuh pembalap seringan mungkin, kalau bisa lebih ringan dari bulu ketek gitu. Supaya dia bisa atasi friksi udara, supaya dia bisa lebih cepat bikin akselerasi itu. Tapi kalau orang naik chopper itu estetika. Tapi yang jadi Mas saya Rocky nggak kritik sampaikan pribadi, di tweet ya, itu bukan soal estetika, tapi soal keseimbangan. Jadi saya agak bingung mengapa seorang ahli filsafat kemudian menyatakan pernyataan yang bersifat fisika. Nggak ada fisika antara di situ. berat dan kecepatan dan keseimbangan, berpengaruh kepada keseimbangan. Itu yang jelas, Mas Rocky sampaikan tahu dalam rumus tweetnya. itu, bahwa VT sama fenol plus alfa T. Bang. Tetapi bukan itu poin, saya bilang estetika. Jadi berat tubuhnya itu tidak estetik dengan bentuk seimbang dalam arti estetika. Ini pembuka aja, Bang Rocky masih sering ngopi di daerah Cikini. Ya? Masih sering ngopi di daerah Cikini. Tadi barusan nih, 2 jam lalu saya di Cikini itu. Saya bertanya ini karena saya nggak pernah ketemu Bang Rocky ketika saya ada di situ. Saya cuma ingin mengatakan bahwa apakah kita tidak ketemu karena ketika saya ada Bang Rocky nggak ada, dan ketika Bang Rocky ada sayanya nggak ada. Ya. Jadi sebenarnya kita punya jembatan untuk bersama, untuk punya kesepahaman. Pertanyaan cuma satu,
kalau orang-orang yang gagal paham menyebut Bang Rocky dungu dan sebaliknya Rocky menyebut orang lain dungu, ada nggak jembatan untuk menghapus dua-duanya bahwa dua-duanya tidak dungu atau memang dua-duanya dungu? Saya terangkan dulu asbabun nusul dari kata dungu itu. Asal usulnya. Orang bilang itu. Iya, genealogi dalam bahasa lebih gampang itu. Dulu saya sebut memang dungu karena saya jengkel dengan reasoning. Jadi yang saya bilang dungu adalah bila dua premis itu dihubungkan sedemikian rupa, tapi tidak menuju pada konklusi yang koheren. Jadi saya bilang, cara Anda bernalar itu dungu. Di Twitter itu saya definisikan, saya tidak bilang orangnya dungu, tapi cara Anda bernalar itu kedunguan. Itu prinsipnya itu yang mau saya terangkan. Tapi orang marah itu. Lalu kok bilang bong 200? Loh itu justru saya berkomentar, menanggapi. Orang satu waktu orang bilang Rocky Gerung IQ-nya 50. Saya bilang oke, kalian itu 200. Saya kasih jeda, tapi sekolah itu. Kan satir biasa. Jadi ada konteksnya. Saya nggak pernah membuli lawan. Saya hanya bertahan. Dan seringkali bertahan cuman dengan tangan kiri itu. Jadi orang makin marah gitu kan. Padahal benar-benar saya nggak. Oke. Terakhir nih. Rocky, ya. Soal dekat ke Cikias, nggak soal fee, saya kok sangat percaya. Karena banyak cerita tentang teman-teman mahasiswa yang bahkan sering pinjem duit ke sampean. Iya. Sampean orang kaya. Itu, ya. Saya percaya itu. Tetapi masalahnya, jalan filsuf adalah jalan sunyi. Kalau di pedalangan itu suluk, orangnya salik, jalan sunyi. Sekarang youth sudah nggak sunyi, karena di belakang sampean sekarang sudah kalau nggak salah ada Haji Lulung, ada Egy Sujana, ada yang lain-lain sudah barisan. Apakah enak? Sampean sudah nggak di jalan sunyi filsafat lagi loh sekarang. Sudah ada barikade di belakang. Sunyi itu bunyi yang sembunyi. Wih, itu PP-nya itu. Jadi semakin berisik, semakin sunyi saya. Itu kontrasnya. Cukup? Jadi gini Bang, di antara Pak SBY, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kira-kira yang lebih pintar dari Abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut Abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini yang lebih pintar dari Abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya, saya bisa komentarin orang. Gitu. Di antara ketiganya siapa yang menurut Anda paling pintar intelektualitas? Pertanyaannya, kok berubah? Nanti saya balikin lagi, tenang aja. Kalau itu gampang sekali, jawabnya gampang sekali itu. Tadi kecerdasan yang mana? IQ, EQ, atau Q&A itu. Jadi yang mana you mau tanya kecerdasan? Kalau saya melihat dari tadi kan Abang selalu tekankannya IQ. Kalau EQ kan tadi nanya apa tuh EQ tadi kan gitu. Jadi IQ aja deh. Ya IQ itu kan sebetulnya IQ itu nggak mungkin berubah gitu. IQ itu standar intelijensi yang diukur berdasarkan parameter. Tapi yang saya maksud dengan kecerdasan, definisi IQ, definisi parole dipakai, oh cerdas. Tapi kecepatan untuk melihat konsekuensi itu kecerdasan. Seorang politisi tentu dituntut untuk itu, melihat konsekuensi. Bukan jadi siapa Bang? Karena kita kan durasi nih Bang. Kira-kira siapa menurut Abang? Pertanyaannya tadi pertanyaan Valen, siapa yang paling pintar antara Jokowi, SBY atau Prabowo? Prabowo. Kepintaran itu tadi misalnya soal standar IQ. Sekarang orang anggap pun apa sih? Ini penonton gemes semua loh Bang, tinggal pilih doang satu Bang. Gemes semuanya gemes. Penonton gemes nungguin jawabannya. You tanya, presiden itu tidak ada IQ-nya. Yang ada IQ itu orang pribadi. Masa you tanya presiden? Nggak usah IQ-nya Bang, takaran menurut Abang lah. Nah, melihat itu, di TV. betulin pertanyaannya tuh. Masa asik, presiden itu fungsi. Gak dijawab, asik. Gak dijawab, asik. Bang, tolong jawab Bang. Penonton semua menunggu Bang, tolong dijawab Bang.
Asik. Kalian, emang enak. Andini aku dong. Mau dijawab dulu dong, Mbak Tejo. Dijawab dulu. Jawabannya begitu. Loh bagaimana yang mana yang saya mau jawab? Mungkin yang jawab harus Gini psikolog ya. juga kali ya. Kan kalau Anda tanya IQ itu, IQ-nya orang, bukan IQ presiden. Nah, benar-benar. Masa IQ presiden nggak ada di ilmu? Jadi menurut abang pertanyaan saya yang salah nih. Bukan salah. Bukan. Saya tersinggung nih. Jadi saya yang sekarang jadi salah nih. Bukan. Gini nih, Bukan pertanyaannya yang pertanyaan salah. dia ini, itu sebetulnya bukan Anda yang salah, saya nggak mampu jawab itu. Oh, nggak mau jawab, itu tadi. Bukan nggak mau jawabannya. jawab. Apa? Tidak mampu menjawab pertanyaan semacam itu. Mungkin itu status pertanyaannya masih fiksional, Don. Satu hal dari Yes, fatwa. saya bisa kasih pertanyaan yang tidak bisa Silakan. dijawab. Wah, gini. Sebentar, saya kasih kesempatan untuk Kang Maman untuk memberikan catatan. Baik. Hah. Sepertinya kita sedang masuk bukan di era milenium. Menurut saya, tapi di era seperti yang kata Rocky sendiri. Di era kita gugup untuk mendefinisikan keadaan hari ini. Kata Mas Jiwo Tejo, ya filsuf seharusnya berada di jalan sunyi. Tapi kata Rocky, loh sunyi itu kan bunyi yang sembunyi. Lalu tidak ada jembatan di antara kita. Terakhir saya mencatat betul kalimat Rocky Gerung dan saya kira ini jembatan di antara kita. Parameter bijak, kata Rocky Gerung, jangan ucapkan jika itu berbahaya. Dalam bahasa Gusmus, malaikat tak pernah salah, setan tak pernah benar. Manusia bisa benar, bisa salah, maka dianjurkan saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Dan ajaran agama saya sebagai penutup, saya cuma ingin mengingatkan di dalam sebuah hadis, berkata yang baik atau diam. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mas Rocky Gerung sudah hadir dalam Q&A dan juga para panelis. Andini, Pasti kamu mau minta selfie. saya mau minta selfie dengan orang yang tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Sekarang saya kita selfie dulu. Silakan, kita selfie dulu. Mas Rocky silakan di sini. Mas Rocky Yuk ini kita foto selfie dulu. dong. Tidak sanggup karena pertanyaannya dungu. pasti mau pinjam handphone. Ini paling benar kita mau selfie Oke. pakai Oppo F7 yang paling benar kan. Ini Oke. bareng-bareng ya. 1, 2, 3.